Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini, memungkinkan kita untuk terus membuat produk-produk yang semakin canggih, seperti HP, laptop, tablet, komputer, dan lain sebagainya. Namun, tahukah kalian bahwa di balik kecanggihan dan kekuatan produk tersebut, ada sebuah benda berukuran sangat kecil yang menjadi otak di balik produk-produk itu dan produk elektronik lainnya. Benda itu diberi nama microchips. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai microchip ini, mengenai pengertiannya, sejarahnya, dan apa saja jenis-jenisnya. Karena itu, bagi kalian yang penasaran dengan chip kecil ini, maka mari kita bahas bersama-sama. Per tahun 1971, seluruh CPU komputer telah ditempatkan pada microchips. Perangkat yang terjangkau dan sangat kompleks ini telah menjadi dasar bagi revolusi komputer. Tapi, bagaimana awal mula benda kecil ini ditemukan? Sebelum adanya chip, elektronik bergantung pada sebuah tabung vakum 3 elektroda yang ditemukan oleh penemu Amerika Serikat, Lee De Forest pada tahun 1907. Tabung vakum adalah awal dari elektronik modern yang memungkinkan adanya penemuan radio, televisi, dan komputer elektronik. Tetapi perangkat ini masih memiliki banyak sekali kekurangan, mulai dari ketahanannya yang mudah rapuh, bobotnya yang terlalu besar, boros listrik, mahal, dan mudah rusak. Hingga akhirnya beberapa ilmuwan berspekulasi pada tahun 1930-an. Mereka menginginkan alternatif yang lebih kecil, tidak boros listrik, dapat diandalkan, lebih murah, yang dapat dibuat dari bahan padat. Nah, akhirnya pada tahun 1947, para ilmuwan di Bell Laboratories Amerika Serikat membuat perangkat mata pertama semacam ini. Sebuah perangkat baru yang melakukan pekerjaan sama seperti tabung vakum, namun tidak memiliki kekurangan. Perangkat ini diberi nama transistor. Selama bertahun-tahun, transistor diproduksi sebagai perangkat terpisah dan kemudian digabungkan ke dalam sebuah rangkaian. Meskipun transistor adalah sebuah kemajuan besar dari tabung vakum, tetapi perangkat ini masih tergolong besar dan rapuh. Akhirnya pada tahun 1958, sebuah microchip pertama dibuat secara independen oleh insinyur AS J. Kilby dan Robert Noyce. Microchip memiliki semua keunggulan dari rangkaian transistor, tapi dengan ukuran yang lebih kecil, lebih efisien, dan lebih dapat diandalkan. Pada tahun 1962, microchip bahkan digunakan di dalam komputer pemandu rudal balistik AS. Pemerintah AS juga mendanai fasilitas memproduksi microchip secara massal sebagai bagian dari program menuju bulan Apollo, yang pada saat itu memerlukan komputer digital ringan. Microchip kemudian terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, hingga akhirnya mengisi mungkin di hampir semua elektronik yang ada saat ini, mulai dari HP, laptop, tablet, komputer, TV, VGA, konsol game, dan lain-lain sebagainya. Tadi kita sudah membahas mengenai sejarah dari microchips. Sekarang saatnya kita untuk berkenalan lebih dalam dengan benda kecil ini. Apa itu microchips? Microchips adalah sebuah chip berukuran sangat kecil yang terbuat dari bahan silikon dan berisi komponen-komponen elektronik seperti transistor dan resistor yang difasilitasi oleh aliran listrik. Seberapa kecil ukuran sebuah microchips? Jawabannya adalah sangat kecil, hingga diukur menggunakan nanometer. Sebagai perbandingan, ukuran sel darah manusia diameter 7000 nanometer. Virus flu yang biasanya ada di udara itu sekitar 100 nanometer. Lebar DNA manusia menurut sebuah penelitian itu sekitar 2,2 sampai 2,6 nanometer. Nah, microchips terbaru yang dirilis oleh IBM pada tahun 2021 itu bahkan ukurannya cuma sekitar 2 nanometer, yang artinya lebih kecil daripada DNA manusia. Jadi sudah kebayangkan seberapa kecil ukuran microchips tersebut. Nah, semakin kecil ukuran komponennya, maka bisa semakin banyak pula transistor yang dimasukkan ke dalamnya. Dan semakin banyak pula yang bisa dilakukan oleh chip tersebut.
Dengan kata lain, semakin kecil komponennya, maka semakin canggih pula chip tersebut. Pertanyaan selanjutnya, kenapa silikon yang dipilih sebagai bahan utama dalam pembuatan microchips? Yang pertama, karena jumlahnya melimpah, harganya murah, dan mudah digunakan. Yang kedua, karena ia telah terbukti sebagai semikonduktor yang andal di berbagai perangkat. Dan di dalamnya terdapat pertemuan antara dua elemen, yaitu isolator dan konduktor. Isolator adalah materi yang sulit mengantarkan listrik, sedangkan konduktor ada materi yang mudah dalam mengantarkan listrik. Nah, keduanya ini sangat diperlukan dalam pembuatan chip karena konduktivitasnya yang dapat diubah menyesuaikan kebutuhan perangkat elektronik yang berbeda, serta memungkinkan kita untuk mengontrol sinyal listrik yang melewatinya. Selain itu, silikon juga merupakan elemen terbanyak ke-8 yang ditemukan di alam semesta. Dari segi masanya, meskipun sangat jarang ditemukan dalam bentuk murni di alam, kebanyakan silikon yang ditemukan sudah terikat secara kimia dengan oksigen. Kebanyakan silikon paling banyak tercampur dengan debu, pasir, planetoid, planet dalam berbagai macam bentuk, seperti silikon dioksida atau silikat. Karena itulah, dalam proses pembuatannya nanti, kedua elemen ini harus dipisahkan terlebih dahulu. Microchips pada umumnya terbagi menjadi dua kategori, yaitu logic dan memori. Microchip logic bertugas untuk melakukan semua pekerjaan berat, seperti memproses instruksi dan data yang diumpankan ke dalam perangkat, kemudian diteruskan lagi menuju chip di perangkat tersebut. Microchip jenis ini paling banyak digunakan pada prosesor komputer atau CPU, seperti Intel dan AMD, kemudian GPU yang biasanya ada di VGA card seperti Nvidia. Tipe kedua adalah memori. Microchip jenis memori bertugas dalam menyimpan data. Dalam menyimpan datanya, microchip memori terbagi lagi menjadi dua sifat, yaitu volatile dan non-volatile. Volatile adalah chip yang menyimpan data hanya ketika daya perangkatnya dihidupkan. Contohnya seperti DRAM. Sedangkan non-volatile adalah chip yang menyimpan data bahkan ketika perangkatnya telah dimatikan. Contohnya seperti NAND flash. Kemudian ada juga nih jenis chip yang relatif baru bernama SoC. SoC adalah sebuah chip integrator yang menggabungkan banyak chip dan sirkuit ke dalam sebuah chip yang kemudian mengintegrasikannya ke dalam berbagai macam perangkat seperti grafis, audio, kamera, video, dan WiFi. Nah, itulah dia tadi pembahasan mengenai apa itu microchips, bagaimana sejarahnya, dan apa saja jenisnya. Dan mungkin banyak di antara kalian di sini yang jadi penasaran juga nih, bagaimana sebuah microchip itu dibuat. Akan tetapi, biar video ini nggak kepanjangan, dan biar gue nggak pusing juga dalam menjelaskannya, maka untuk proses pembuatan microchip itu akan kita bahas di video-video selanjutnya aja. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Jika ada informasi gue yang kurang tepat dalam penyampaian tadi, bisa kalian koreksi di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa.